Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Ramadhani dari Prodi Tadris Matematika semester 1. Saya mahasiswa Institut Ahmad Dahlan Probolinggo. Dalam pembelajaran matematika ini, saya akan membahas tentang sifat-sifat aljabar. Ada beberapa sifat-sifat aljabar, di antaranya yaitu ada sifat kumulatif, ada sifat asosiatif, sifat distributif, sifat identitas, sifat inverse. Apa sih sifat aljabar itu? Sifat aljabar yaitu konsep dasar yang digunakan dalam operasi penjumlahan dan perkalian. Saya akan membahas sifat kumulatif terlebih dahulu. Saya akan membahas sifat kumulatif atau pertukaran dari penjumlahan dan perkalian. Contoh, di sini contoh. Contoh di sini A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kenapa kok B? Karena ini merupakan sifat pertukaran atau kumulatif, maka yang awalnya A ditambah B menjadi B ditambah A karena ini sifat pertukarannya. Jadi di sini kalau kita contoh dengan angka 12 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 12. Maka hasilnya di sini 20. Nah, ini contoh dari penjumlahan sifat kumulatif atau pertukaran. Dan sekarang contoh yang kedua, perkaliannya. Contoh yang kedua sama halnya dengan contoh yang pertama, bedanya di sini perkalian bukan penjumlahan. A dikali B sama dengan B dikali A. Kalau kita contohkan ke bentuk angka, di sini kita kasih contoh 10 dikali 8 sama dengan 8 dikali 10 yang hasilnya 80. Yang contoh kedua ini sama contoh ke yang pertama karena di sini kan kumulatif, sifat kumulatif atau pertukaran. Dari contoh penjumlahan di atas, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dan contoh yang kedua itu kan perkalian, jadi A dikali B sama dengan B dikali A. Karena sifat kumulatif, maka itu pertukaran, kita balik dari A kali B sama dengan menjadi B dikali A. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif atau pengelompokan dari penjumlahan dan perkalian. Contoh yang pertama, penjumlahan terlebih dahulu. Di sini A ditambah pengelompokannya, maka dikasih kurung. Di sini B ditambah C tutup kurung sama dengan yang awalnya pengelompokannya B ditambah C, maka di sini pengelompokannya menjadi A ditambah B tutup kurung ditambah C. Maka yang C harus dikeluarkan karena dari di sini A ditambah A yang awalnya di luar, kalau dikelompokkan menjadi A ditambah B dan C-nya dikeluarkan. Kalau kita kasih contoh dalam bentuk angka, di sini 7 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 7 ditambah 4 tutup kurung ditambah 5.
Maka 7 ditambah 4 itu 11 dan ditambah 5, yang hasilnya 11 ditambah 5 itu 16. Ini dalam bentuk penjumlahan. Dan contoh yang kedua dalam bentuk perkalian. Sama halnya dengan penjumlahan, tapi bedanya di sini A dikali, karena di sini sudah perkalian, maka di sini A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Kalau kita bentuk dalam bentuk angka, maka di sini kita kasih contoh 8 dikali 2 dikali 5 tutup kurung sama dengan 8 kali 2 tutup kurung dikali 5. 8 kali 2 itu 16 dikali 5. 16 dikali 5 itu 80. Nah, ini hasil dari perkaliannya, hasil dari penjumlahannya 16. Jadi sifat asosiatif atau pengelompokannya jadi kayak gini. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif atau penyebaran ini memiliki dua, yaitu perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Contoh yang pertama yaitu dalam bentuk penjumlahan, perkalian terhadap penjumlahan. Kalau kita kasih contoh A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B dan selanjutnya A dikali C gitu. A dikali B dan A dikali C. Ini dalam bentuk penjumlahan. Kalau kita kasih contoh dalam bentuk angka, di sini 10 kali 3 ditambah 4 sama dengan 10 dikali 3 ditambah 10 dikali 4, dan hasilnya 10 kali 3 itu 30, 10 kali 4 itu 40. Maka di sini penjumlahan 30 ditambah 40 itu 70. Nah, ini dari perkalian terhadap penjumlahan, contoh yang pertama. Dan selanjutnya contoh yang kedua, perkalian terhadap pengurangan. Contohnya sama seperti contoh yang pertama. Bedanya di sini pengurangan, bukan penjumlahan. A dikali B dikurangin C sama dengan A dikali B dikurangin A dikali C. Kalau kita kasih contoh ke dalam bentuk angka, kalau kita kasih contoh dalam bentuk angka, di sini 8 kali 9 dikurangin 3. Maka di sini 8 dikali 9 dikurangin 8 dikali 3. 8 kali 9 itu 72 dikurangin 8 kali 3 itu 24. 72 dikurangin 24 itu 48. Maka hasilnya 48 yang contoh kedua. Yang contoh pertama itu hasilnya 70 dari perkalian terhadap penjumlahan. Yang kedua itu contoh perkalian terhadap pengurangan, yaitu jumlahnya 48. Yang keempat, sifat identitas. Yang keempat, sifat identitas, di mana sifat yang menjelaskan bagaimana angka tetap sama, bahkan ketika dikalikan atau ditambahkan itu tetap sama. Contoh sifat identitas dalam perkalian, di mana A dikali 1 itu hasilnya A.
Maka kalau kita contohkan dalam bentuk angka 2 dikali 1, maka itu hasilnya tetap 2. Kalau misal di sini angka 3 dikali 1, maka itu hasilnya 3. Kalau di sini misal 3 dikali 1, maka hasilnya itu 3. Itu sifat identitas dalam bentuk perkalian. Kalau dalam bentuk penjumlahan, di sini contoh yang kedua, A ditambah 0 sama dengan A. Kalau bentuk dalam angka, di sini 45 ditambah 0, maka hasilnya tetap 45. Kenapa? Sifat identitas dalam perkalian yaitu jika suatu angka dikalikan dengan 1, hasilnya adalah angka itu sendiri. Sedangkan sifat identitas penjumlahan yaitu jika suatu angka ditambahkan dengan 0, hasilnya adalah angka itu sendiri, karena sifat ini juga dikenal sebagai sifat 0 dari penjumlahan. Yang kelima atau yang terakhir, sifat inverse, yaitu sifat inverse kebalikan atau lawan dari sesuatu. Nah, contohnya nih. Contoh yang pertama yaitu A dikali A min 1 sama dengan 1, dimana A dikali 1 per A sama dengan 1. Kita contohkan dalam bentuk angka 3 dikali 3 min 1 sama dengan 1. Maka di sini 3 dikali 1/3, karena 3 min 1, kalau min berarti kalau dipindah ke ruas yaitu menjadi pembagian atau dibagi, atau jadi 1/3 sama dengan 1 gitu. Maka sifat inverse ini adalah kebalikan atau lawan dari sesuatu. Sekian dari penjelasan saya barusan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah pengucapan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.